Ya, oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Gimana nih kondisi untuk hari ini Bu Endang? Untuk saat ini? Alhamdulillah baik Bapak. Ya baik. Terima kasih Bu Endang Hmm. sudah bisa menyempatkan waktu kembali terkait sebagai tindak lanjut dari kegiatan kita tadi. Tadi kan saya sempat observasi di kelas pembelajaran Bu Endang di kelas 10 DPIB 1. Satu. Jadi tujuan saya mengundang Bu Endang kembali untuk sesi kali ini, untuk percakapan kali ini adalah kita sharing. Sharing. Ya, kita berbagi, Bu Endang berbagi terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah baik, kemudian apa yang kira-kira perlu diperbaiki, kemudian apa tantangan dan apa kendala terkait dengan proses pembelajaran di kelas tadi. Ya, itu agenda kita untuk hari ini ya, Bu Endang. Nah, tetapi di sini saya akan lebih banyak menggali, saya akan lebih banyak mendengar cerita dari Bu Endang terkait dengan permasalahan, terkait dengan apa-apa yang bisa Bu Endang lakukan untuk memperbaiki dari apa yang sudah terlewatkan, apa yang sudah dilakukan, atau apa yang sudah tercapai selama ini. Nah, baik Bu Endang, tadi kan Bu Endang sudah mengajar nih di kelas 10 DPIB 1 dan saya sebagai pengamat ya terkait dengan supervisi ini kepingin mendengar refleksi dari Bu Endang. Ini refleksi dari kegiatan tadi, versinya Bu Endang itu seperti apa? Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Jadi tadi untuk pembelajaran bahasa Inggris yang sudah kita rencanakan kemarin itu sudah kita laksanakan. Dan alhamdulillah Bapak juga sudah langsung bergabung di kelas kami untuk mengamati secara langsung. Jadi tadi itu untuk materi yang sudah saya sampaikan di kelas 10 DBIB 1 itu tentang descriptive text di sana. Nah, sebelum saya masuk ke materi tersebut, kebetulan minggu kemarin itu sudah saya membahas tentang materinya yaitu daily activity. Ya, di sana tata bahasa yang digunakan itu ada kaitannya dengan materi yang sekarang yaitu descriptive text. Untuk bahasa yang digunakan yaitu menggunakan simple present tense. Jadi tadi makanya sempat saya mengingatkan kembali seperti apa sih untuk kalimat kalau yang menggunakan tata bahasa untuk daily activity seperti tadi yang mereka mengatakan yang I miss you, I don't miss you. Jadi sedikit tidak anak-anak tuh sudah mulai masih ingat gitu ya tentang kalau nanti saya akan bahas bahwa di descriptive text itu menggunakan present simple. Jadi di awal tadi saya mengingatkan kembali. Jadi menghubungkan materi yang sebelumnya dengan yang akan saya berikan. Masih ada kaitannya. Terus setelah itu saya mulailah masuk ke materi dengan cara menampilkan dulu di awal tadi. Dengan saya bagikan materi bahan ajar yang sudah saya persiapkan. Di sana untuk sebagai warming up-nya itu saya siapkan foto-foto aktor. Jadi orang-orang yang terkenal jadi yang di Indonesia seperti yang tadi sudah disebutkan sama anak-anak itu. Nah, di sana saya menginginkan untuk mereka menggali lebih awal dulu. Kira-kira kalau melihat gambar ini apa kesan mereka? Apakah dia langsung menebak ini siapa? Personalitinya, kepribadiannya seperti apa? Secara fisiknya, cyclesnya itu seperti apa, dan facial feature-nya seperti apa. Ternyata anak-anak itu otomatis ya langsung bisa menebak bahwa tadi setelah saya bagikan gambar pertama ya mereka mengatakan itu adalah Agnes Monica, gambar kedua, ketiga dan sebagainya. Nah, dari sana berarti anak-anak sudah ada ketertarikan untuk masuk ke materi itu. Nah, itu menurut saya Bapak, nanti tentunya masih saya membutuhkan bimbingan dari Bapak. Setelah itu, setelah anak-anak sudah mulai masuk dan ada ketertarikan tentang materi saya, barulah saya menyampaikan kepada anak-anak itu bahwa ketika saya sampaikan di awal seperti ini, saya tampilkan gambar. Maksud saya adalah, baru saya sampaikan tujuan saya. Jadi pembelajaran kita saat ini adalah dengan materi ini, dengan tujuan seperti ini. Nah, tadi saya sampaikan kan, purpose of our lessons itu ya, today. Ya. Jadi anak-anak tadi, how to identify ya about the
characteristic of someone or place or something. Jadi tadi anak-anak sudah tujuannya saya sampaikan. Setelah itu barulah saya masuk ke the real example, contoh. Nah tadi kan yang saya munculkan itu sosok Maryam. Nah, Maryam tadi kan kita bahas seperti apa sih Maryam, siapa Maryam, terus kepribadian Maryam, tadi kan semuanya sudah kita bahas di dalam teks itu. Nah, dari sana anak-anak tadi mulailah bisa melihat kan, oh ternyata kalau di teks itu harus kita paham yang pertama adalah di sana muncul beberapa kata adjektif, kata-kata sifat. Tadi seperti honestly, ada juga tadi di sana smart, friendly, tadi kan. Jadi dari sana anak-anak sudah mulai menebak. Oh, di teks itu ternyata kalau untuk deskriptif itu harus kita paham tentang adjektif. Nah, sudah mulai anak-anak mengetahui itu. Nah, setelah tahu, dari sana ada susunan tata bahasa juga yang bisa kita ambil dari teks itu kan. Nah, dari sana anak-anak juga sudah mulai mengerti. Oh, katanya I have a best friend katanya kan. Her name is Maryam. Nah, di sana sudah anak-anak tahu I have a best friend. Jadi saya mempunyai seorang teman baik, yaitu situ. Nah, I have itu sudah menunjukkan dari tata bahasa di sana Pak yang digunakan di descriptive text, bahwa kita menggunakan kalimatnya yaitu untuk dialectivity atau present simple tense. Nah, ya. Jadi di situ anak-anak sudah mulai dua Pak. Jadi adjektifnya dapat, terus how to analyze, how to identify of someone juga sudah dapat, ya. Terus ada juga di sana tata bahasanya. Nah, setelah anak-anak sudah mulai saya menggali kemampuan mereka untuk menganalisa teks itu, barulah saya menyajikan. Oh, dari yang sudah anak-anak sampaikan tadi ada juga apa namanya adjektif. Tadi sudah, terus dialectivity-nya tadi sudah juga, terus how to analyze of the characteristic sudah, barulah di sana saya sampaikan generic structure of descriptive text. Jadi susunan struktur dari teks untuk deskriptif itu seperti apa? Ya nanti tadi sudah ya dari identification semuanya sampai language semuanya sudah saya sampaikan. Nah lengkaplah di sana. Nah setelah itu setelah semuanya, tadi kan memang barulah saya bentuk kelompok Bapak. Jadi setelah saya bentuk kelompok, di sana inginnya saya sih game itu akan semangat karena saya sudah dari awal mempersiapkan pasti nanti anak tertarik ya. Tetapi ya namanya suasana kelas itu kan bisa kita tidak bisa kita duga Bapak. Kadang keinginan kita seperti A, ternyata yang nyata di dalam kelas itu kadang B atau C kadang. Nah, tetapi saya sudah berusaha bagaimana agar membuat atmosfer kelas itu hidup dan juga sehingga saya tetap menghampiri, membimbing secara langsung di setiap kelompok itu menyampaikan apa sih yang kita akan lakukan kegiatan setelah itu, Bapak. Nah, dari sana tadi setelah itu baru saya mengundang mereka untuk kita bermain. Tentunya sebelum bermain itu juga saya tawarkan kepada mereka dari tadi mulai warming up, dari terus the real example of descriptive text, terus dari how to analyze itu mungkin anak-anak itu ada pertanyaan, sudah saya sampaikan juga kan tadi. Mungkin ada pertanyaan anak-anak, ada yang bisa ditanyakan dan sebagainya. Tentunya sebelum masuk mereka praktek untuk berpresentasi itu jangan sampai mereka bertanya-tanya tanpa langsung konfirmasi, mungkin ada sesuatu yang mengganjal seperti itu sebelum sampai ke game itu Bapak. Iya, baik. Sangat-sangat luar biasa ya Bu Endang ya, apa yang refleksi Bu Endang tadi juga sempat saya mengikuti, mengobservasi bagaimana perjalanan pembelajaran dari mulai start, bagaimana Ibu Endang tadi melakukan skenario pembelajaran seperti yang Ibu Endang katakan tadi. Baik, sangat-sangat luar biasa. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Endang tadi, ya secara umum saya melihatnya sangat-sangat luar biasa, ya. Saya begitu melihat anak-anak antusias, tapi kan di satu sisi ada beberapa anak yang memang ada yang tidak memperhatikan. Nah, baik terkait dengan itu, kira-kira apa nih kekuatan Ibu Endang yang Ibu miliki untuk mencapai goal pembelajaran tadi? Nah, kalau bisa dikatakan
Kalau dari angka 0 sampai 10, itu kira-kira Bu Endang menunjuk angka berapa yang menunjukkan tingkat keberhasilan Bu Endang terkait dengan goal pembelajaran yang tadi? Kalau tadi kalau semua sih belum ya. Kalau saya tidak berani mengatakan bahwa itu semuanya sudah tercapai karena saya melihat tadi yang sudah aktif benar itu yang sudah aktif masih ada satu kelompok yang masih tertinggal gitu ya, masih banyak bertanya dan sebagainya. Yang satu kelompok 4 itu, kelompok 4 itu masih agak bingung-bingung dan sebagainya. Otomatis itu adalah PR saya itu. Jadi yang kelompok 1, 2 dan 3 itu sudah nyambung, sudah nyampe dengan apa yang saya inginkan. Dan yang kelompok yang terakhir itu yang masih saya sendiri juga masih merasa, oh ini masih ada PR saya nih kelompok terakhir. Yang kelompoknya Kavi, Raffi, tadi itu si Hafiz yang di pojok sana tadi itu. Nah itu masih PR saya. Jadi itu PR-nya seperti apa? Berarti kedepannya itu bagaimana agar saya tidak lagi misalnya untuk kalau misalnya dalam bentuk pengelompokan, saya tidak ingin mereka satu kelompok lagi. Jadi agar kelompok-kelompok yang sudah berjalan itu nanti bisa saja jadi bisa biar terbagilah semangatnya mereka, keinginan tahunan dan sebagainya untuk biar terbagi dengan kelompok yang masih pasif ini. Jadi yang aktif nanti bisa jadi akan saya pecah lagi jadi di pembelajaran berikutnya tidak akan saya kumpulkan lagi. Oh gitu. Yang satu kelompok itu salah satu cara biar kita menyalurkan semangat dan apa ya dari anak kelompok yang masih pasif itu biar nanti yang aktif itu menularkan ke temannya itu. Jadi sedikit tiga kalau dia tidak berkumpul kan otomatis dia adalah dari yang kelompok yang perempuan yang nomor 1 tadi, kelompok 1 itu begitu aktif semuanya, begitu saya kasih tugas langsung tanpa ada 2-3 kali lagi instruksi sudah langsung bisa melaksanakan. Kedua, ketiga juga tinggal yang keempat itu aja sama Pak. Jadi kalau menurut saya ya belum sampai 100, kalau menurut saya masih sekitar ya 75 sampai 80%. 75 sampai 80%. Walaupun tinggal satu kelompok sampai 100. Berarti kan ini kendalanya ada satu kelompok tadi yang pasif ya. Hanya satu kelompok. Tadi Bu Endang sampaikan strategi berikutnya mereka tidak akan dikelompokkan lagi. Nah, tapi sebenarnya Ibu Endang ini pada saat membagi anak-anak dalam kelompok-kelompok kecil tadi, itu berdasarkan apa, Bu Endang? Tadi kelompoknya itu berdasarkan, jadi kalau di sana kan punya dia deret, Bapak. Jadi deret bangku yang kesehariannya itu kan sebenarnya tidak membentuk kelompok sebelumnya. Jadi cuma deret bangku gitu ya. Jadi karena deretnya itu ada 4, ya langsung yang satu deret 1, 2, 3. Jadi yang perempuan itu memang satu deret, akhirnya sudah kelompok 2, 3, dan 4. Jadi saya tidak menggunakan dari daftar hadirnya, bukan. Jadi di sana. Tapi di sana bisa kita jadikan acuan nanti berikutnya. Jadi kalau kita kelompokkan seperti itu, ternyata ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kelebihannya itu yang aktif itu ternyata ngumpul satu kelompok. Nah, jadi tetapi yang aktif satu kelompok itu bisa jadi nanti disitulah akan saya jadikan sebagai model lah di sana. Ini aktif itu akan saya jadikan model untuk pembelajaran berikutnya. Biar saya jadikan dia misalnya di situ sebagai ketua kelompok. Nah, nanti di sanalah bisa berbagi keingintahuannya, semangatnya. Nah, jadi keaktifannya di dalam kelas ketika ada tugas berikutnya biar rata. Seperti itu sih harapannya. Ya, berarti kan selama ini Ibu Endang kan membagi kelompok berdasarkan keaktifan siswa, kepasifan, keaktifan siswa, dan berdasarkan nomor urut bangku. Kira-kira menurut Ibu Endang ada nggak dasar yang lain untuk membagi kelompok ini terkait dengan proses pembelajaran nanti? Karena kan kita tahu nih, masing-masing anak kan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kira-kira menurut Ibu Endang ada nggak yang bisa dilakukan? Bisa untuk berikutnya kalau tidak sesuai lagi dengan deret bangku dan sebagainya. Nah di sana saya kan juga mempunyai setiap pembelajaran di akhir dan sebagainya itu kan kita juga mempunyai analisa di situ ya, evaluasi dan sebagainya. Ada refleksi, refleksi dari sana. Nah dari sana otomatis saya juga tahu kan siswa-siswi kita yang memang ada sudah dasarnya basicnya kemampuannya di bahasa Inggris itu. Nah di sana tentunya sudah ada seperti si Cyril, si Adele itu kan sudah ada memang di catatan saya. Nah nanti itu bisa saja
bisa juga walaupun tidak sesuai dengan bangku, tidak sesuai dengan urutan dari daftar hadir, tapi bisa juga dari prestasinya ketika mengikuti di pelajaran saya. Baik, terkait dengan kemampuan ya. Mungkin Tapi dari sana kemampuan juga. itu kan selalu terkait dengan minat dan bakat ya. Minat Karena dan kan bakat anak-anak siswa. masing-masing punya minat bakat yang berbeda. Berbeda-beda, Ya, sehingga jadi saling menutupi sana saling menutupi. jadinya. Jadi mungkin bisa mengalirkanlah semangatnya dan keingintahuan. Karena dilihat nanti yang satu kelompoknya itu kok aktif dan sebagainya. Bisa jadi kayak temennya yang pasif itu, kayak tadi kelompoknya Hafiz itu, nah bisa jadi ikut tertular oleh temannya yang lebih aktif. Itu terkait dengan kemampuan ya, kemampuan yang terkait dengan minat dan bakat pastinya, karena masing-masing anak kan tidak semua memiliki kemampuan atau minat bakat di pembelajaran bahasa Belum Inggris. tentu semua itu juga suka dengan pelajaran bahasa Inggris, masalahnya Bapak. Nah, sebagai seorang guru bahasa Inggris ini, karena Ibu tadi menyampaikan tidak semua siswa suka bahasa Inggris. Nah, kekuatan apa nih yang Ibu Endang miliki untuk bisa menggali, memotivasi atau supaya nih anak supaya suka belajar bahasa Inggris gitu. Jadinya saya dari awal itu yang saya harus pahami dulu, memang saya mendekati cara karakternya dulu ya. Jadi kalau saya mungkin masing-masing pengajar ataupun pendidik itu mempunyai prinsip yang berbeda-beda Bapak. Tapi kalau saya itu setiap saya masuk kelas itu dengan niat Bismillah, anak-anak itu harus sebelum dia menyukai materi atau ilmu yang akan saya transfer kepada mereka, mereka juga ikhlas, saya juga memberikan ikhlas. Itu yang pertama tuh saya pasti ingin, ini mungkin pribadi saya Bapak ya, bagaimana juga mereka tuh bisa menerima saya dulu. Saya bisa menerima anak-anak, anak-anak juga bisa menerima saya. Nah itu yang selalu saya sampaikan kepada siswa-siswi saya ketika masuk di pelajaran saya. Jadi saya menyampaikan, saya paham kok, pasti kalian semua juga tidak bisa saya paksakan harus menyukai pelajaran saya. Tetapi walaupun tidak suka, saya bilang dengan mata pelajaran saya, kalau sudah ibu guru itu ikhlas memberikan ilmu yang ada dari ibu guru, kalian ikhlas, saya ikhlas, mengalir dengan sendirinya. Nanti mungkin dari doa bapak ibu gurumu itulah yang bisa membuka hati mereka menjadi menyukai pelajaran kita. Jadinya kita berawal dari diri kita saja. Kita diterima, kita disukai, kita bisa hadir di lingkungan anak-anak itu, mereka merasa nyaman belajar sama kita, otomatis lama-kelamaan dia akan juga suka dengan pelajaran kita. Itu tapi masing-masing guru mempunyai prinsip yang berbeda, berarti Bapak. Pendekatan personal ya, personal dalam kalau di awal. Ibu Endang membuat anak-anak ini bagaimana supaya nyaman dulu dengan saya, karena pada saat mereka sudah nyaman, mereka akan bisa menerima pembelajaran saya dengan senyaman-nyamannya, dengan pastinya mereka akan sangat-sangat suka gitu. Nah, selain itu Bu Endang, selain yang Ibu Endang sampaikan tadi kan membuat nyaman. Ya, nah ini kita kembali ke pembuatan kelompok tadi berdasarkan minat dan bakat, berdasarkan kemampuan anak-anak di bahasa Inggris, kemudian pendekatan pribadi di mana anak-anak Ibu Endang membuat nyaman. Nah, tadi dari hasil pengamatan yang saya lihat itu kan masing-masing anak kan dikasih media yang sama nih, sama-sama dikasih dengan teknis yang sama. Bahan ajar. Tadi ada teks kan, di mana Ibu Endang kan menjelaskan bagaimana mendeskripsikan suatu teks dengan menggunakan kata sifat ya di situ. Nah, tadi pada saat anak-anak latihan saya lihat di masing-masing kelompok itu subjek atau media dari pembelajarannya kan berupa gambar ya Bu Endang. Gambar dan juga berupa teks gambar dan teks. Di masing-masing kelompok itu kan sama. Iya, oke. Nah, apakah ada kendala terkait dengan itu Bu Endang? Maksud saya anak-anak kan tadi saya katakan masing-masing punya minat dan bakat, masing-masing punya gaya belajar yang berbeda. Ada yang senang melihat gambar, ada yang sering mendengar, ada yang senang berbeda-beda. Nah, terkait dengan itu apakah ada pengaruhnya di pembelajaran Bu Endang? Kalau yang tadi saya berikan itu, sebab kalau bahan ajar itu memang jadi dasarnya itu memang saya berikan yang sama dulu. Karena
karena tidak mungkin dia harus memiliki pemahaman yang berbeda. Jadi dia harus satu konsep dulu. Jadi tujuan dari materi ini apa, terus contoh teksnya seperti apa, terus susunan teksnya seperti apa, itu memang basicnya harus sama. Nah, ketika saya mulai ke satu kelompok tadi diskusi itu, nah di sana kenapa saya berikan satu gambar yang berbeda-beda? Nah, di sana kan saya ingin melihat keaktifan mereka bagaimana ketika mereka berkolaborasi, bekerja dalam satu tim itu, teamworknya itu bagaimana, bisa tidak mereka merangkul teman-temannya, berbagi juga job di sana, bagaimana cara mempresentasikan dan sebagainya, tanggung jawab pada satu kelompok akan tugas pribadinya, itu masih dalam bentuk satu kelompok Bapak. Jadi memang sengaja saya siapkan satu gambar. Nah, gambar itulah yang saya minta kepada kelompok itu untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, nah seperti apa gambar itu dan sebagainya secara lengkap, detail, sesuai dengan generic structure yang sudah saya berikan di bahan ajar itu. Nah, kalau untuk saya mendeteksi bahwa masing-masing siswa ini memiliki keunikan, kemampuan, bakat yang berbeda-beda. Setelah itu baru, nah setelah kelompok itu baru saya sudah persiapkan di sana di bahan ajar itu memang ada di bagian akhir itu Bapak. Jadi di sana itu ada individual job. Jadi di sana secara pribadi. Nah di sanalah baru saya tahu. Jadi ada memang anak yang memang senang sekali dan mau mengeksplorasikan dirinya untuk pelajaran bahasa Inggris dari pelajaran awal sampai akhir itu. Kalau anak yang memang sudah suka dan berbakat dan sebagainya itu berbeda nanti ketika mengerjakan tugas secara pribadi. Di sana saya berikan tugas secara pribadi itu adalah how to describe the best picture that do you likes. Ya, jadi yang gambar yang terbaik yang paling mereka sukai. Jadi bisa jadi satu anak itu tidak suka kalau foto itu ada yang nggak suka Bapak. Jadi siswa saya itu ada yang nggak suka foto. Nggak ada foto saya Bu Guru. Oh baiklah kalau nggak ada fotonya. Apa barang atau sesuatu atau tempat yang paling kamu suka untuk kamu deskripsikan. Jadi deskripsi teks itu tidak harus person Bapak. Jadi bisa place juga bisa things or something. Jadi benda, barang, sesuatu atau seseorang. Nah di sana nanti di tugas pribadi itulah baru muncul keunikan dan bakat minat anak itu beda-beda memang. Baik. Ada yang mendeskripsikan benda kesukaannya, barang kesukaannya di sana, bonekanya dan sebagainya. Ada rumahnya. Oh boleh saya bilang rumahnya dia gambar nanti di sana. Ada yang suka berfoto, berpose, fotonya yang paling cantik. Jadi kegiatan ekskul yang dia suka. Misalnya anak ini ikut karate, silat dan sebagainya, ketika dia lagi berlaga itu, nah nanti di sana dengan kebanggaannya tersendiri, Bu Guru foto saya terbaik tuh ini, apakah boleh ini yang saya deskripsikan? Nah karena dia sudah suka dengan fotonya, gambar yang dia pilih sendiri, otomatis dengan senang hati dia Bapak untuk mendeskripsikan itu, karena saya tidak memaksanya kan, yang paling dia suka. Dan disitulah saya dengan sendirinya menggali itu. Yang nggak suka akhirnya suka gara-gara dia harus mendeskripsikan barang yang dia sukai. Di sana saya tidak paksakan itu. Luar biasa ya Bu Endang ya proses strategi yang diambil di sini secara tidak langsung. Ibu Endang sudah mengaplikasikan pembelajaran berdepresiasi tadi dari apa yang disampaikan Bu Endang, depresiasi kontennya sudah dapat terkait dengan pernyataan penguatan materi yang akan disampaikan. Kemudian terkait dengan depresi proses tadi sempat Bu Endang sampaikan pada mereka menjalankan tugas untuk secara personal itu mereka diberikan kebebasan mau mendeskripsikan teks yang menurut mereka mereka senangi, yang paling mereka senangi, bisa objeknya gambar artis, gambar dirinya sendiri yang paling cantik, ganteng, sangat luar biasa Bu Endang. Nah selanjutnya Bu Endang dari apa yang sudah Ibu Endang lakukan tuh kira-kira hambatan terbesar nih yang Ibu Endang rasakan ya untuk anak-anak ini, untuk Bu Endang mencapai goalnya supaya anak-anak ini bisa memahami tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang Bu Endang berikan ini tercapai. Nah ini sebenarnya hambatan terbesarnya di bagian apa menurut Ibu Endang? Kalau pembelajaran bahasa Inggris tentunya hambatan terbesar bagi kami itu adalah mastery of vocabulary-nya,
penguasaan kosakata. Penguasaan Ya, kosakata. penguasaan kosakata. Di sana selalu saya tekankan kepada anak-anak itu. Jadi kalau kosakata kalian, perbendaharaan kosakatanya sudah banyak, nah di sana otomatis itu kita mudah untuk membimbingnya. Dari kosakata itu nanti kita bentuklah mereka untuk membuat kalimat sederhana, kalimat berstruktur. Nah, setelah itu barulah kita bisa mengarahkan mereka untuk dari kalimat itu bisa kita susun menjadi satu paragraf sehingga menjadi satu teks. Teks itulah baru kita arahkan, which one text of the descriptive text, narrative text. Jadi di sana baru kita bisa. Jadi hambatannya ya ini mastery of vocabulary, penguasaan kosakata. Di sana yang sering saya mengharapkan kepada anak-anak itu, jadi kalau ada kosakata baru itu jangan malas untuk langsung kita kuasai. Ya. Jadi menguasai bukan menghafalkan saja, Bapak. Kalau menghafalkan hanya dia ingat kayak tadi misalnya adjektif kan. Mereka mengatakan smart, kan friendly katanya. Itu hanya. Nah, kalau mereka menguasai, nah, saya harapkan mereka langsung misalnya mereka mempunyai kata friendly. Jadi coba buat menjadi satu kalimat sederhana. Nah, misalnya I'm friendly, misalnya my friends, ya, I have a best friend and my friend is friendly, very friendly. Nah, dari kata yang sederhana itu, kalau dia sudah mampu membuat satu kalimat yang sederhana, otomatis, nah dia sudah menguasai satu kosakata itu. Oke. Gitu. Berarti poinnya kosakata ya. Kosakata harus banyak ya. menguasai. Penguasaan perbendaharaan kosakata itu kalau sudah dikuasai mudah lah. Iya. Kami untuk mencapai target. Iya. Itu yang selalu ditekankan Ibu Endang ke anak-anak dia, ke siswa. Untuk pembelajaran bahasa Inggris. Sebagai tindak lanjut dari siswa bagaimana? Nah, maksud saya apakah ada perubahan? Ini kan Bu Endang selalu menegaskan kosakata anak-anak vocab. Perbanyak penguasaan vocab. Karena kan dengan banyak menguasai vocab kita bisa merangkai sesuai dengan struktur yang ada. Sebagai tindak lanjutnya anak-anak gimana? Nah, sebagai tindak lanjutnya itu biasanya akan saya berikan dari kalau teks itu saya minta ke mereka menemukan kosakata the new vocabulary or the difficult of vocabulary. Jadi otomatis kan kalau mereka menemukan teks yang baru itu ada kata-kata yang masih belum familiar, yang betul-betul tidak pernah didengar. Nah, di sana nanti dia bertanya, apa sih ini Bu Guru? Nah, itu saya suruh menulis dia di analisa teks itu, finds the difficult of vocabulary or the new vocabulary from the text, ya. Jadi from the text that I have given. Jadi teks yang sudah saya berikan itu mereka saya minta untuk menemukan. Nah, tapi masing-masing anak itu kan mempunyai kosakata baru yang berbeda-beda, Bapak. Bisa saja si Cyril itu hanya satu kata yang tidak tahu. Tapi kalau untuk si Hafiz bisa jadi satu teks semuanya tidak tahu, Bapak. Baru. Nah, di sanalah. Nah, di sana saya pelan-pelan. Tidak mungkin kan kalau subjek itu baru. Ya, di sana memang pendekatan kita berbeda. Jadi ada anak yang begitu aktif itu hanya satu kata tidak tahu. Ini apa artinya Bu Guru? Ya baru bagi saya misalnya. Oke. Nah, itu yang saya berikan. Nah, kalau sudah mereka menemukan the difficult of vocabulary atau the new of vocabulary, barulah di sana how to improve the new vocabulary itu dengan cara saya minta kepada mereka itu membuat satu kalimat sederhana dari kata yang sudah ditemukan itu, tetapi jangan mengambil dari kalimat yang ada di dalam teks. Oh gitu. Jadi betul-betul itu adalah pure dari kata-kata sendiri. Jadi bisa mereka menggunakan selain dari teks yang sudah dia pahami, tapi kalau lepas dari teks itu anak juga bisa menggunakan kosakata yang baru itu. Ya, itu seperti itu cara itu saya. Itu kapan Bapak dilaksanakan, Bu? Nah, berikutnya kan tadi kan kita sudah dari mulai analysis of the reading text, beda-beda materinya kan, Bapak. Kalau bahasa Inggris kan ada 4 di sana kan, ada dari mulai listening, reading, ada speaking sama writing. Nah, nanti di writing sama di readingnya itu kan fokus. Kalau tadi kan kita lebih banyak ke listening sama speakingnya, anak prakteknya, mendengar dan sebagainya. Anak tadi jarang untuk yang menganalisa reading atau menulisnya jarang. Jadi, nah kalau sudah di reading sama writing, di sanalah terpakailah strategi itu, Bapak. Karena dia ada vocab baru yang mereka temukan dari reading text itu, writingnya menulis di luar dari kalimat yang ada di dalam teks. Jadi betul-betul itu dari temuan membuat kalimat berdasarkan
kosakata dia sendiri, perbendaharaan sendiri, kalimat itu menjadi satu kalimat. Berarti strategi ini tetap ya dalam setiap pertemuan, karena di setiap pertemuan itu kan ada readingnya ya. Ada readingnya. Jadi ini karena masih kelas 10, jadi masih umum Bapak. Nanti kalau sudah kita di kelas 11 beda, jadi readingnya nanti sudah dia vokasi readingnya, jadi lebih ke sesuai dengan jurusan ya, gitu, seperti itu. Beda reading tetap, tetapi dengan tema dan materi yang berbeda. Jadi tetap menarik karena tidak terulang lagi. Yang berbeda, akhirnya mereka dapat menemukan vocab-vocab baru lagi. Tapi dengan cara itulah dengan vocab yang ada mereka merangkai kalimat. Terasah dengan sendirinya kalau menemukan nanti teks yang berbeda, begitu Bapak. Berarti jangka waktunya terus berlanjut ini ya, setiap pertemuan-pertemuan. Tapi kan nanti kan kita mempunyai tema yang berbeda-beda kan. Itu indikator kalau keberhasilan bahwa anak-anak, maksud saya rencana aksi yang Ibu akan lakukan, rencananya tadi itu sebagai indikator kalau itu tercapai seperti apa Bu Endang? Nanti pas kita kan ada evaluasinya Bapak. Jadi di setiap akhir dari pembelajaran itu kan kita mempunyai evaluasi pembelajaran di sana. Jadi untuk hariannya itu, nah di sanalah kita tahu kan, oh ternyata materi ini sudah dipahami atau belum, itu di sana kami tahu dari hasil evaluasinya. Di sana kita bisa memahami anak itu paham apa tidak dan sebagainya. Setiap akhir dari pembelajaran materi itu sebelum masuk ke materi berikutnya. Baik. Itu tadi terkait dengan proses pembelajaran ya. Dalam sebuah perjalanan, baik dalam pembelajaran di kelas dengan siswa dan Ibu Endang sebagai guru, itu kan masih ada gangguan. Tadi Ibu Endang sempat bercerita terkait dengan hambatan-hambatan dari siswa. Nah, kalau hambatan dari Ibu Endang sendiri atau mungkin dari stakeholder sekolah yang lain, dari rekan guru atau bagaimana, apakah ada hambatan terkait dengan pembelajaran yang Ibu Endang lakukan di kelas? Mungkin dari faktor teman yang ada di teman rekan kerja gitu, atau secara personal sendiri? Alhamdulillah kalau selama ini saya karena saya sudah tahu ya tugas saya sebagai guru, pendidik dan pengajar dan sebagainya itu, saya mengharapkan dan sangat menginginkan jangan sampai hambatan itu malah datang dari diri saya Bapak. Jadi kalau saya sudah masuk ke dalam kelas itu otomatis saya sudah bismillah nawaitu bahwa saya itu memang di situ tujuan saya sudah pasti kan. Jadi jangan sampai kalau gurunya saja sudah merasa ada hambatan atau jadi penghambat, bagaimana dengan siswa kita yang sekian puluh kita akan berikan materi. Kalau kita saja sudah merasa diri kita itu berat, terbebani dan sebagainya, itu tidak akan mengalir pada siswa kita. Jadi kalau saya mudah-mudahan sih hambatan itu jangan sampai datang dari diri saya sendiri. Jadi saya berusaha akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak, mereka mendapatkan apa materi yang akan saya sampaikan, dan mereka tentunya tersampaikanlah materi yang saya berikan saat itu dan selanjutnya. Jangan sampailah hambatan itu dari diri saya kalau saya Bapak. Baik, ada mindfulness di sini ya, Bu Endang berkesadaran penuh sebagai seorang guru, segala hambatan yang dari internal dihempaskan dulu. Jangan sampai nanti karena terpengaruh pada suasana pembelajaran dan juga semangat anak itu berbeda ketika ada masalah dulu pada diri kita sendiri gitu. Baik, tadi kan Ibu Endang sudah banyak bercerita nih terkait dengan rencana aksinya nih, apa-apa yang dilakukan Ibu Endang terkait dengan kendala-kendala yang ada, apa-apa yang akan dilakukan oleh Bu Endang terkait dengan goal dari pembelajaran supaya anak-anak bisa paham. Sekarang apa nih komitmen Ibu Endang terkait dengan rencana aksi yang akan dan sudah dilakukan? Komitmen Bu Endang seperti apa ini? Tentunya sih kalau kita sebagai pendidik ya harus punya itu ya komitmen. Nah di sanalah kita mempunyai proses kan Bapak ya. Jadi dari 1 tahun pembelajaran dengan kelas yang sama, tentunya proses itu tidak sama. Di awal tentunya kita kan masih proses ya, proses pengenalan, proses juga kita masih
belum terlalu menguasai kelas itu dan sebagainya. Nah, di sanalah saya jadikan untuk acuan. Nah, berarti kedepannya saya harus perbaiki lagi. Kalau ada kekurangan ataupun bukan hambatan yang dari pribadi, mungkin di dalam kelas itu dan sebagainya, mungkin dari materi buku ya paket yang belum tersedia dan sebagainya, nanti saya harus menyiapkannya secara bahan ajar pribadi seperti tadi dan sebagainya itu. Jadi dari melalui proses-proses itu tentunya saya akan memperbaiki diri Bapak. Jadi memperbaiki diri kalau memang dari pembelajaran awal, tengah sampai akhir itu harus adalah perubahannya. Jadi di akhir dari pembelajaran selama 1 tahun bersama saya itu jangan sampai siswa itu tidak mendapatkan sama sekali apa sih ya yang sudah mereka pelajari selama 1 tahun bersama saya. Berarti ada proses refleksi yang terus-menerus ya, dari pertemuan pertama, pertemuan kedua selalu tidak sama. Merefleksi kembali apa nih yang bisa dilakukan kembali, apa yang bisa diperbaiki kembali. Nah, kira-kira untuk mencapai rencana aksinya Bu Endang atau menjalankan rencana aksinya, siapa nih yang bisa membantu Bu Endang selain Bu Endang sendiri begitu? Tentunya kami di sini kan mempunyai juga tim Bapak. Jadi ada di sini ada tim yang saling kita berdiskusi, memberikan juga informasi dan sebagainya. Ada di sini perkumpulan guru-guru satu mata pelajaran MGMP itu ada MGMP tingkat kabupaten, tapi juga ada kita satu sekolah ini juga mempunyai komunitas sama-sama Nah, di sanalah kami saling berbagi. Jadi seandainya ada teman kami yang sudah mungkin mengikuti kegiatan workshop ataupun yang sudah mengikuti sebagai di sekolah penggerak itu kan otomatis ataupun sebagai guru penggerak sudah ada di sekolah kami, tentunya mereka memiliki informasi yang terupdate dan sebagainya. Nah, di sanalah kami saling berbagi, saling bertanya apa sih ya sebenarnya yang harus kami tetap perbaharui dari pembelajaran bahasa Inggris ini, dan alhamdulillah kami saling berbagi. Nah, di sanalah kami tahu bahwa perubahan ini bukanlah menjadi suatu masalah atau hambatan, tetapi malah menjadi tantangan bagi kami bahwa guru itu juga harus tetap belajar, tetap juga harus mengikuti perkembangan, tetap mengupdate diri, mengikuti segala macam perubahan yang tentunya kedepannya lebih baik untuk dunia pendidikan itu Bapak. Ya, berarti di sini ada kata komunitas praktisi ya. Di sini ada komite pembelajaran yang membimbing. Ada komite pembelajaran. Ada komite pembelajaran juga yang sudah sharing. Merdeka Belajar, implementasi Merdeka Belajar. Sudah juga sharing, jadinya di sana juga banyak kita mendapatkan informasi terupdate yang bisa kita praktekkan secara nyata. Baik, pastinya untuk membantu Bu Endang menjaga komitmen terkait dengan rencana aksinya atau tujuannya tersebut, kan nanti ada rekan-rekan guru yang lain di grup MGMP bahasa Inggris maupun di rekan-rekan guru yang di mata pelajaran lain, ada pegawai, ada TU, ada karyawan yang lain, ada saya sendiri sebagai seorang kepala sekolah. Pastinya nanti kita akan berkolaborasi ya Bu Endang ya. Tentunya. Oke. Sangat-sangat luar biasa Bu Endang perbincangan kita terkait dengan observasi, analisa observasi yang saya lakukan tadi. Ini adalah bentuk wujud kolaborasi antara kita saling tetap menjaga komitmen. Ibu Endang sebagai seorang guru di kelas yang tugas kita adalah menuntun anak-anak bangsa, menuntun siswa kita untuk mencapai goalnya. Poinnya adalah supaya mereka bisa belajar, bisa menerima pembelajaran dengan gembira, dengan senang hati, sesuai dengan tuntunan zaman mereka, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Benar, ya, benar sekali Bapak. Baik, untuk tindak lanjut untuk sesi coaching ini Bu Endang pastinya kan nanti akan ada supervisi berikutnya. Jadi mungkin nanti di lain waktu saya akan mengajak kembali untuk Bu Endang untuk kita sharing kembali terkait tindak lanjut dari kegiatan kita untuk hari ini. Dengan senang hati Bapak. Baik Bu Endang, sangat luar biasa, sukses selalu. Mari kita
membersamai siswa kita dengan hati yang tulus. Mari kita tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita mereka, karena tugas kita adalah sebagai penuntun yang memang muara akhirnya adalah untuk bagaimana membawa anak-anak tersebut mencapai cita-citanya. Baik Bu Endang, sangat-sangat luar biasa. Terima kasih atas waktunya Bu Endang ya. Ini sebagai bahan evaluasi saya juga sebagai kepala sekolah terkait dengan kinerja dari Ibu Endang. Ya, terima kasih Bu Endang. Sama-sama Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Baik, kalau misalnya sudah, maksud saya kan kita sudah selesai nih, bisa saya boleh Bu Endang balik ke ruang guru. guru. Terima kasih Bapak. Tentunya mohon bimbingan untuk berikutnya. Siap. Kita sama-sama Bu, kita berkolaborasi. Makasih Bu Endang. Makasih. Thank you. Yang pamit. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Makasih. Kalau jatuh bangun gitu.